ke dalam saluran air sedalam 1 meter di Jalan Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, lantaran saluran air dan jalan tertutup genangan air. Sebuah mobil terguling di Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara akibat menabrak separator bus Transjakarta. Pengemudi berhasil selamat. Sejumlah korban yang terdampak longsor di Kampung Baru Sinarsari, Kelurahan Empang, Kota Bogor, mengungsi ke posko darurat. Mereka diminta mengungsi untuk mencegah terjadinya bencana longsor susulan. Pengurus RT longsor menutup badan jalan Poros Sereale Rantepao di Desa Sereale, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya jalan penghubung antar provinsi tersebut terputus. Tingginya warga Kampung Baru, Desa Singabangsa, Bogor, Jawa Barat dikagetkan dengan temuan koper berisi potongan tubuh manusia yang tidak utuh. Sejauh ini diketahui jenazah dalam koper berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait temuan mayat yang diduga adalah korban mutilasi, sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kasubag Polres Bogor, Ibtu Desi Triana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Baik, Ibtu Desi, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan dari penyelidikan terkait penemuan potongan tubuh di wilayah Tenjo? Iya, Mbak. Jadi terkait dengan penemuan ungkap misteri dari potongan tubuh yang ditemukan di wilayah Bogor. Terima kasih untuk waktu dan keterangan Anda. Terima kasih banyak. Baik. Pemirsa, Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menangkap seorang guru ngaji yang diduga telah mencabuli 2 anak asuhnya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi menangkap pasangan suami istri di Muaro Jambi. Mereka ditangkap atas laporan penipuan sembako murah jelang bulan Ramadan. Berikutnya, pemirsa, Polresta Serang menetapkan seorang mantri bernama Suhendi sebagai tersangka kasus pembunuhan Kepala Desa Curug Gong, Salam Munasir. Korban meninggal dunia usai mantri menyuntikkan cairan berbahaya jenis Sidiadril difenidramin di bagian punggung korban. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi penting dalam kasus penganiayaan David Ozora oleh anak ex pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Polisi akan mendalami unsur perencanaan penganiayaan dalam pemeriksaannya. Polisi memeriksa 23 saksi untuk mengungkap kasus kematian selebgram Muhammad Akbar alias ajudan pribadi menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait jual beli mobil mewah. Sementara motif dirinya melakukan tindak penipuan lantaran kebutuhan ekonomi. Kita ke informasi lain, grup band Raja mendatangi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Hal ini adalah buntut dari insiden penyekapan dan ancaman yang dialami personil band Raja, termasuk vokalis Ian Kasela. Pemirsa, sedikitnya 3 desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur terendam banjir akibat luapan Kali Lamong. Meski air mencapai ketinggian 30-60 cm, para warga memilih untuk tidak mengungsi. Dan pada Rabu ini, Gunung Merapi kembali erupsi untuk ketiga kalinya dengan meluncurkan awan panas guguran. Hingga kini status Gunung Merapi masih pada level siaga. Setelah turun hujan yang cukup deras sekitar pukul 2 siang tadi, kini proses pencarian terhadap 4 korban jiwa yang dilaporkan masih hilang di reruntuhan longsor yang terjadi di Kampung Sindang Sari dihentikan pada Rabu petang. Kita ke informasi lainnya, kasus kematian Dr. Mawarti, spesialis paru di rumah dinasnya di Nabire, Papua, masih dalam penyelidikan polisi. Untuk mengungkap penyebab kematian Dr. Mawarti, pihak kepolisian telah 4 kali menggelar olah TKP dan memeriksa 23 saksi. Dr. Mawarti telah 5 tahun mengabdikan diri menjadi dokter spesialis paru di Nabire, Papua. Di masa COVID tak terhitung pasien yang telah ia tangani. Namun ternyata di ujung masa pengabdiannya, Dr. Mawarti harus pergi dengan cara yang menyedihkan. Keluarga meminta penyebab kematian Dr. Mawarti bisa diusut tuntas. Dalam kasus kematian Dr. Mawarti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji akan bertemu dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan keamanan di daerah terpencil termasuk Papua, tempat para tenaga medis bertugas. Seperti apa sebenarnya perlindungan bagi para dokter di daerah terpencil termasuk di Papua? Kita sudah tersambung dengan Dr. Hendra Sihombing, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Papua. Selamat malam, Dr. Hendra Sihombing.
Ya, audionya belum terdengar dengan jelas, dokter? Saya dengar Baik. jelas. Baik, dan satu juga ada narasumber kami, Dr. Ada Ninggar Nariswari, rekan Dr. Mawarti dan juga penggiat sosial. Baik, saya akan ke Dr. Ning terlebih dahulu. Sebelumnya Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Mawarti Susanti. Dr. Ning, Anda sempat mengunggah di media sosial tentang kisah sedih ini dan Anda menceritakan seperti apa sosok dari Dr. Mawarti ini. Apa yang ingin Anda bagikan dari sisi personil maupun juga dari sisi pengabdian seorang Dr. Mawarti? Terima kasih. Jadi memang kebetulan saya kenal. Terutama dari kondisi keamanan di tempatnya bertugas kepada rekan-rekannya, mungkin termasuk kepada Anda? Ya, kalau ke saya tidak, karena saya udah lama sekali. Kondisi terutama dari sisi keamanan tempat Dr. Mawar bertugas, seperti apa sih jaminan keamanan di wilayah tersebut? Ya, terima kasih. Budi Gunadi Sadikin akan bertemu dengan Kapolri dan juga Panglima TNI. Pertama untuk mengawal perkembangan dari pengusutan kasus ini. Dan kedua, melihat seperti apa jaminan keamanan yang bisa diberikan. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada tiga pihak tersebut? Menteri Kesehatan, Panglima TNI, dan juga Kapolri. Baik. Apalagi yang Anda ingin suarakan dalam kasus yang terjadi kepada Dr. Mawarti ini? Iya, pada prinsipnya dokter itu tidak. Dr. Hendra, semoga tadi apa yang Anda sampaikan bisa menjadi catatan dan evaluasi pihak terkait dan kita kawal juga kasus ini. Ya, baik Dr. Hendra, terima kasih banyak. Mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan bahas di lain kesempatan. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan Top News sesaat lagi dengan informasi Istri dan ayah mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara bersaksi di persidangan. Dalam kesaksiannya mereka membongkar siasat Teddy Minahasa di kasus peredaran narkoba. Sidang kasus peredaran narkoba dengan terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara masih digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MCN Aris Setia langsung dari lokasi persidangan. Aris, selamat malam. Pernyataan apa yang disampaikan oleh Dodi Prawiranegara usai mendengarkan keterangan 4 saksi lain di persidangan? Ya, selamat malam Afi dan juga pemirsa, dapat kami informasi. Baik, Aris Setia melaporkan langsung dari lokasi persidangan. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Top News usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman dan resiko global dampak ambruknya 2 bank di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Menurut Presiden, ancaman kegentingan global bukanlah hal yang ringan karena akan memunculkan resiko yang sulit diprediksi. Informasi terhangat lain akan kami hadirkan di Headline News sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Selamat malam pemirsa. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan dana sebesar 500 juta rupiah untuk para pengungsi korban longsor Empang Bogor yang dapat digunakan dalam 2 minggu masa tanggap darurat. Bahkan para warga yang tinggal di area berpotensi terjadinya bencana akan direlokasi oleh pemerintah Kota Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan langsung jurnalis MJN Rizky Naziah dari Bogor, Jawa Barat. Rizky, selamat malam. Bantuan apa saja yang diberikan oleh BNPB kepada para korban? Dan juga matras serta selimut, apakah masih ada kebutuhan para pengungsi yang belum tercukupi di sana? Ya, baik Afi, memang dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, sekian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, Top News akan segera hadir kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, 2 tersangka kasus pencurian di Halmahera, Tengah Maluku Utara yang kabur dari tahanan Polres kembali berhasil ditangkap polisi setelah 19 jam pencarian. Menko PMK sekaligus pelaksana tugas Menpora Muhadjir Effendi menanggapi polemik kedatangan timnas Israel U20 yang akan datang ke Indonesia. Muhadjir menyebut pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Mahfud MD. Pemirsa, daftar peserta FIFA U20 World Cup 2023 telah lengkap
menyusul rampungnya babak perempat final Piala Asia U20. Namun kehadiran timnas Israel hingga kini masih menjadi polemik. Sebuah mobil berkecepatan tinggi menabrak beton pembatas Transjakarta hingga terguling di Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara. Informasi ini kami rangkum dalam Top of the Top berikut ini. Informasi dari mancanegara, pendukung mantan Presiden Menteri Pakistan Imran Khan bentrok dengan aparat kepolisian di depan kediaman Imran. Beberapa orang dilaporkan terluka. Kita ke Korea Utara, di mana media pemerintah Korea Utara merilis gambar latihan rudal terbaru yang terdeteksi oleh otoritas Korea Selatan hari Rabu waktu setempat. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Top News. Pemirsa, pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi berlangsung ketat dan harus dilakukan 3 kali sebelum akhirnya Anwar Usman terpilih kembali sebagai ketua. Benarkah di MK ada blok-blok yang terhubung dengan kekuatan politik? Inilah Top Review. Pemirsa, ratusan rumah mati lampu dan salju tebal menutup jalan raya akibat badai musim dingin di Amerika Serikat. Informasi ini kami pilih sebagai top picture sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Top News pada malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afir Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.